Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Wijaya Kurniawan akan mempresentasikan dampak ekonomi COVID-19 di seluruh dunia. COVID-19 dimulai sekitar Maret 2020 dan menyebabkan ekonomi dunia mengalami penurunan bahkan resesi. Dampaknya terasa di semua negara. Untuk negara-negara yang berpenghasilan rendah, rata-rata peningkatan angka kematian mencapai 34%, diikuti dengan 14% di negara-negara berpenghasilan menengah dan 10% pada negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Namun di negara-negara yang berpenghasilan menengah mengalami pukulan terbesar terhadap produk domestik bruto mereka. Terlihat dalam tabel statistik kesehatan bahwa rata-rata peningkatan mortalitas cenderung lebih tinggi pada negara yang berpendapatan rendah. Kemudian tes COVID-19 diberikan per orang per Juni 2021. Di sini datanya juga paling rendah adalah negara yang berpendapatan rendah, yang mengakibatkan deteksi terhadap kasus yang terjadi tidak real. Kasus yang dilaporkan per 100 orang per Juni 2021 hanya 0,18% di negara yang pendapatan rendah. Kan berarti memang kasusnya sedikit, tapi karena proses pengetesannya tidak sebesar negara-negara yang berpendapatan tinggi, sehingga fenomena gunung es terjadi. Begitu juga dengan jumlah vaksinasinya jauh lebih kecil daripada negara yang berpendapatan tinggi. Dampak kebijakan terhadap pertumbuhan PDB. Penguncian atau lockdown terkait COVID-19 sangat umum selama tahun 2020 dan 2021, berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, dan angka di bawah ini menunjukkan dampak pada PDB. Negara dengan low income atau pendapatan rendah, minus 5,2, pendapatan menengah, minus 8,7%, untuk negara pendapatan tinggi, minus 6,4%, sehingga rata-ratanya minus 7,3%. Untuk kebijakan ekonomi, tidak hanya terkait pada lockdown saja, tapi terhadap respon kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Di sini ada 6 variabel kebijakan. Dapat terlihat perubahan pendapatan PDB. Di sini justru terlihat bahwa PDB yang mengalami penurunan terbanyak adalah di negara yang pendapatannya menengah. Hal ini terjadi karena kemungkinan untuk negara yang berpendapatan rendah, karena tesnya sedikit, sehingga jumlah terdeteksi kasus aktifnya juga sedikit, sehingga negara atau pemerintah tidak dengan cepat melakukan lockdown karena dianggap terdeteksinya masih sedikit. Bisa juga terjadi karena negara yang berpendapatan rendah tidak memiliki cukup sumber daya untuk melakukan pembiayaan lockdown, karena lockdown itu biayanya sangat besar dan menanggung kehidupan masyarakat. Sehingga karena tidak di lockdown, ekonomi tetap berjalan. Beda dengan negara berpendapatan tinggi atau menengah, mereka melakukan lockdown dan mengakibatkan ekonomi langsung terjun bebas. COVID-19 berdampak pada sektor kesehatan di semua wilayah dunia. Negara-negara kaya menanggapi dengan lebih banyak pengujian dan tingkat vaksinasi yang lebih cepat. Dampak signifikan dari pandemi terhadap pertumbuhan PDB yang lebih menonjol terjadi pada negara-negara yang berpenghasilan menengah. Dapat diduga bahwa dampak pada pertumbuhan PDB kurang signifikan di negara-negara termiskin dikarenakan penguncian yang kurang ketat jika dibandingkan dengan negara-negara kaya yang melakukan kebijakan yang lebih agresif. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.